Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode 20. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode 20, scene diawali dengan seorang wanita yang mendengar keributan di dalam rumahnya. Saat wanita tersebut turun ke bawah, dia mendengar suara tembakan hingga keberadaannya diketahui oleh si pelaku. Dalam kondisi ketakutan, wanita itu berdoa agar dirinya tidak ikut terbunuh. Keajaiban pun terjadi di saat wanita itu melihat bayangan sayap malaikat hingga membuat si pelaku menghilang dari hadapannya. Di kantor kepolisian, Letnan Markus menyapa Chloe dan langsung mengajaknya ke ruang barang bukti. Dan di sana mereka pun mulai berciuman dan begitulah langsung Ella yang berada di ruangan sebelah pun menyadari kejadian tersebut akibat goncangannya. Saat tiba di lokasi TKP, Lucifer langsung menghampiri Chloe dan terkejut mendapati Chloe ternyata satu mobil dengan Letnan Markus. Di sana Lucifer juga heran kenapa ada sobekan kertas di bawah pusar detektif Chloe. Korban kali ini bernama Kevin Winstead yang tewas akibat luka tembak di bagian dada. Kevin sendiri berasal dari keluarga kaya yang memiliki properti di New York. Selain itu, Kevin juga menjadi turunan keluarga paling buruk karena menjadi pecandu narkotika. Saat Chloe menemui si pemilik rumah, wanita itu mengatakan jika Kevin menyewa kamarnya untuk beberapa hari. Dan di saat kejadian, wanita itu berhasil selamat setelah malaikat bersayap menolongnya. Tak hanya itu, menurutnya sang malaikat juga mengambil patung malaikat Gabriel sebelum pergi dari sana. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa malaikat yang dimaksud oleh wanita tersebut. Di Lux, Amenadiel mengatakan kepada Lucifer jika keputusan mereka memperlihatkan sayap kepada Charlotte adalah sebuah kesalahan. Amenadiel takut jika hal itu akan menyebar dan semua orang akan mengetahuinya. Lucifer pun tidak ambil pusing mengenai masalah tersebut. Di sini, Lucifer justru bertanya apakah Amenadiel tahu jika ada saudara mereka yang berada di kota ini. Amenadiel pun mengatakan jika dia tidak mengetahuinya. Setelah Amenadiel pergi, Lucifer mendapati patung Gabriel yang dimaksud si wanita berada di kamarnya. Di kantor Dr. Linda, di sini Lucifer menceritakan mengenai kejadian yang dia alami. Pertanyaannya, bagaimana patung itu bisa berada di kamar Lucifer? Dr. Linda pun menanggapi dengan mengatakan, terkadang seseorang akan mengalami tidur berjalan saat mereka kesulitan untuk menghadapi situasi yang sangat menyakitkan. Bisa jadi Lucifer mengalami hal itu karena sulit menerima kedekatan Chloe dengan Letnan Markus. Sementara itu, di rumahnya Chloe sedang bermesraan dengan Letnan Markus. Di sini Chloe meminta Letnan Markus untuk segera pergi karena Trixie akan segera pulang. Chloe menjelaskan jika dia takut Trixie belum siap menerima kehadiran seorang papa baru. Di kantor kepolisian, Lucifer mengajak detektif Chloe untuk segera mencari si pelaku. Lucifer ingin membuktikan jika dirinya bukanlah malaikat yang dilihat oleh si wanita sebelumnya. Petunjuk pertama yang didapat oleh Chloe, Kevin sempat berkelahi dengan Phil Goldstein, sesama pasien rehabilitas mewah di San Resin. Saat bertemu dengan Phil, Lucifer langsung mengancam Phil karena terlalu banyak omong kosong. Akhirnya Phil pun mengatakan jika dia tidak membunuh Kevin. Dia memang bertengkar dengan Kevin karena Kevin terlalu serius mengenai rehabilitas ini. Sebenarnya rehabilitas ini hanyalah kedok agar mereka tidak kehilangan keluarga dan pekerjaan. Menurut Phil, Kevin sangat ingin berhenti menjadi pecandu demi mendapatkan kembali keluarganya. Padahal menurut data kepolisian, Kevin belum menikah dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Setelah menemui Phil, Chloe pun bertanya kenapa Lucifer sampai melakukan hal seperti tadi. Lucifer pun menjawab mungkin karena dia kurang tidur. Mendengar hal itu, Chloe pun memaksa Lucifer untuk pulang dan beristirahat. Sedangkan Chloe sendiri akan mencari berkas mengenai keluarga Kevin. Akhirnya Lucifer pun menerima saran Chloe dengan syarat Chloe mau meminjamkan borgol miliknya. Sebelum tidur, Lucifer menyiapkan pemberat serta memborgol tangannya sendiri. Pagi harinya, Lucifer dibangunkan Amenadiel dengan menunjukkan surat kabar mengenai malaikat yang menyelamatkan satu keluarga dari kebakaran. Lucifer pun tambah panik melihat borgolnya sudah rusak serta tangannya yang terlihat kotor. Di sini terjadi perdebatan antara Lucifer dengan Amenadiel. Amenadiel mengira itu adalah hukuman mereka karena memperlihatkan sayap Lucifer pada Charlotte. Lucifer pun mengatakan jika Tuhan membuatnya melakukan perbuatan baik, maka hal itu adalah hal paling menyiksa untuknya. Untuk memastikan hal itu, Lucifer pun harus segera menemukan si pelaku dan menanyakan apakah dirinya malaikat yang dia lihat. Di kantor kepolisian, Ella memergoki Letnan Markus yang tengah memesan kue sebagai buah tangan kencan dengan Chloe. Selain itu, Ella juga bertanya apakah Chloe sudah mengatakan 3 kata ajaibnya. Mungkin maksud Ella di sini adalah kata I love you.
Letnan Markus pun menjawab jika Chloe terlihat masih menahan diri dan belum mengatakan hal tersebut. Sementara itu, Charlotte terlihat kembali seperti sifatnya dulu yang hobi menghina kekurangan orang lain. Tapi saat bertemu dengan Ella, Charlotte tidak menghinanya karena Ella merupakan temannya. Selain itu, Charlotte juga mengajak Dan untuk pergi ke suatu tempat. Chloe dan Lucifer menemui mantan Kevin yang bernama Belle. Menurut Belle, dulu mereka memang akan menikah setelah Belle membudidayakan benih milik Kevin. Sayangnya, pernikahan mereka batal karena Kevin lebih memilih narkotika daripada dirinya. Selain itu, Kevin juga sempat menghubungi Belle dan suaminya untuk meminta sejumlah uang demi membeli narkotika. Di sebuah bar, ternyata Charlotte mengajak Dan untuk meletre bersama. Di saat Dan ingin kembali bertugas, Charlotte justru meminta Dan pergi ke belakang untuk melepas semua pakaiannya. Karena Charlotte akan memberikan kue serabi lembit kepada Dan. Lucunya, saat Dan sudah melepas semua pakaiannya, justru seorang pria yang masuk mendahului Charlotte. Di kantor kepolisian, Chloe meminta Lucifer untuk pulang dan beristirahat selagi Chloe mencari petunjuk yang lain. Lucifer pun mengatakan dia tidak bisa tidur karena takut jika mimpi buruk melakukan perbuatan baik akan terulang kembali. Chloe lalu memberi saran agar Lucifer tidak perlu tidur untuk menghindari hal tersebut. Lucifer pun menerima saran detektif Chloe dengan sangat baik. Demi mencegah dirinya tidak tertidur, Lucifer pun mengisi waktu luangnya dengan cara sebagai berikut. Di kantor kepolisian, Chloe tidak menyangka jika Messi menghubunginya. Karena sebelumnya Messi terlihat sangat marah dan saat ini dari balik senyuman Messi tersirat sebuah rencana yang menakutkan. Setelah menutup telepon, Chloe terkejut melihat Lucifer yang tidak seperti biasanya. Ternyata Lucifer baru menyadari jika dia sudah tidak tidur selama 1 minggu. Di sini Chloe lalu menunjukkan video Kevin yang tengah berkelahi dengan seorang pria bernama Matt Casmin. Untuk memastikan hal itu, mereka pun segera menemui Matt. Di sebuah hotel, Chloe dan Lucifer sedang memperhatikan Matt yang tengah menghadiri acara pernikahan temannya. Setelah Matt pergi dengan temannya, Chloe dan Lucifer langsung mengikuti mereka berdua. Di sini terungkap fakta jika Matt disewa seseorang untuk selalu menemani Kevin berpesta narkotika. Sama halnya yang dia lakukan saat ini, yang disewa oleh mempelai pria untuk menjadi temannya di acara pernikahan agar pria tersebut terlihat kaya karena memang Matt berasal dari keluarga yang berada. Matt pun menjelaskan jika dia mendapatkan semua pekerjaan itu dari agensi yang bernama Masquerade Inc. Saat Letnan Markus tiba di rumahnya, di sana ternyata Messi sudah berada di sana untuk membunuh Letnan Markus. Sayangnya, Letnan Markus mengizinkan Messi membunuhnya setelah tanda kutukannya menghilang. Di sini, Messi juga sangat mengagumi Letnan Markus yang sedikit lagi bisa membuat Chloe jatuh ke pelukannya dan akan meninggalkan Chloe di saat sayang-sayangnya. Karena cara seperti ini adalah cara yang paling menyakitkan untuk menjatuhkan seseorang. Dan sudah bisa terlihat jika Letnan Markus mendekati Chloe hanya untuk kepentingannya pribadi. Di kantor kepolisian, lagi-lagi Lucifer sangat berambisi untuk segera menemukan siapa orang yang menyewa Matt. Sayangnya, lagi-lagi di sini Chloe meminta Lucifer untuk beristirahat hingga Chloe mendapatkan surat izin besok pagi. Mendengar hal itu, Lucifer pun lepas kendali hingga membentak detektif Chloe. Chloe pun langsung mengajak Lucifer ke ruang interogasi untuk berbicara empat mata. Lucifer lalu menjelaskan jika akhir-akhir ini dia merasa tertekan mengenai ulah malaikat yang merujuk pada diri Lucifer. Selain itu, Lucifer juga merasa tertekan karena selama ini sudah memendam rasa cemburu melihat kedekatan Chloe dengan Letnan Markus. Selain itu, Lucifer juga menegaskan jika hanya dirinya yang sangat mengenal Letnan Markus dibandingkan siapapun. Menurut Lucifer, Letnan Markus mendekati Chloe hanya untuk kepentingannya sendiri demi menghilangkan kutukan dari Tuhan. Sayangnya, Chloe justru membela Letnan Markus dengan mengatakan jika Letnan Markus adalah pria yang baik dan Chloe juga merasa sangat nyaman ketika bersama dengan Letnan Markus. Saat Charlotte sedang mencoba kalung berlian di kantornya, di sini Aminadil datang menemui Charlotte. Aminadil mengatakan jika Lucifer dan dirinya sudah melakukan kesalahan dengan memperlihatkan sayap milik Lucifer pada Charlotte. Sedangkan Charlotte sendiri mengatakan jika dia sudah kembali dengan sikapnya yang dulu karena memiliki 2 malaikat di pihaknya. Aminadil pun menegaskan jika maksud Charlotte Lucifer dan Aminadil bisa membawanya ke surga, maka Charlotte sudah salah besar. Lucifer dan Aminadil tidak bisa membawa orang untuk masuk ke surga kecuali amal dan perbuatan manusia itu sendiri di masa kehidupannya. Mendengar hal itu, Charlotte pun tahu jika dirinya nanti akan tetap masuk ke dalam neraka karena banyak perbuatan dosa yang dia lakukan. Di kantor kepolisian, saat Chloe tengah mengobrol dengan Trixie, di sini mereka melihat Letnan Markus lewat di depannya.
Di saat itu juga Chloe memberitahu Trixie hubungannya dengan Letnan Marcus dan meminta pendapat dari Trixie. Trixie pun hanya tersenyum dan mengangguk mendengar hal itu. Saat mereka akan pergi, Chloe melihat foto suami Belle ada di dalam situs Masquerade Inc. Di rumah Belle, Lucifer datang mengejutkan suami Belle yang bernama Jeremy. Dengan mengancam Jeremy, Lucifer langsung mengatakan jika Jeremy adalah orang yang menyewa Mid untuk menjauhkan Kevin dari keluarganya agar Jeremy bisa mendapatkan Belle. Jeremy pun membenarkan hal itu dan orang yang membunuh Kevin adalah Jeremy sendiri. Selain itu, Lucifer juga menanyakan apakah malaikat yang dilihat Jeremy adalah dirinya. Jeremy menjelaskan jika malaikat yang dia lihat berasal dari bayangan patung Gabriel milik wanita tersebut dan patung itu sudah dia hancurkan. Saat Chloe tiba di rumah Belle, Chloe mendapati Jeremy yang tengah ketakutan dan mengakui semua kejahatannya. Di Lux, Messi datang saat Lucifer sedang mencari patung Gabriel yang dia temukan. Lucifer mengatakan kemungkinan kejadian yang dia alami adalah rencana Letnan Marcus dan dia ingin membuktikannya dengan menunjukkan patung Gabriel yang dia temukan. Setelah patung Gabriel berhasil ditemukan, Messi menyarankan Lucifer untuk memberikannya kepada Ella. Barangkali sidik jari Letnan Marcus ada di patung tersebut. Di sini Lucifer pun menyadari jika Messi sangat peduli pada dirinya dan tidak seperti biasanya Messi melakukan hal ini. Ternyata memang semua yang dialami Lucifer adalah ulah dari Messi dan Letnan Marcus. Messi memanfaatkan masalah Lucifer dengan sang ayah untuk menjauhkan Lucifer dari detektif Chloe. Mendengar hal itu, Lucifer pun langsung pergi karena khawatir dengan detektif Chloe. Sedangkan di sisi lain, Chloe sendiri sangat bahagia ketika Letnan Marcus datang sembari membawa bir dan kue. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Letnan Marcus pun tiba. Chloe mengatakan jika dia sangat suka menghabiskan waktu dengan Letnan Marcus. Selain itu, menurut Chloe, Trixie juga terlihat menyukai Letnan Marcus. Saat Chloe akan mengatakan jika Chloe sangat mencintai Letnan Marcus, tiba-tiba Letnan Marcus justru mengatakan jika dia tidak bisa dan pergi meninggalkan Chloe begitu saja. Saat Lucifer tiba di rumah Chloe, di sana Lucifer mendapati jika Chloe sudah terpuruk karena patah hati. Dengan amarahnya karena orang yang dia sayangi tersakiti, Lucifer langsung menuju ke rumah Letnan Marcus. Setibanya di rumah Letnan Marcus, Lucifer tanpa basa-basi lagi menghajar Letnan Marcus. Di sini Lucifer bertanya kenapa Letnan Marcus tega menyakiti Chloe. Letnan Marcus pun mengakui jika dia mendekati Chloe hanya untuk menghilangkan kutukan dari Tuhan. Tapi saat Chloe sudah benar-benar menyukai Letnan Marcus pun tidak sanggup menghadapi keadaan itu dan pergi meninggalkan Chloe. Di saat Letnan Marcus mengizinkan Lucifer untuk menghajarnya, di sini Lucifer menyadari jika tanda kutukan di tangan Letnan Marcus sudah menghilang. Dan episode 20 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.